Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini kita akan membedah desa Sindang Jawa ya guys. Sekarang saya ada di situs budaya. Ayo ikutin perjalanan saya di pagi hari yang indah itu. Cari tempat buat bercerita. Di sini aliran sungai Cisoka ya. Cukup deras ya. Tempatnya indah, tertata rapi. Bisa lihat sekeliling di daerah sini juga. Ini langgar musola ya, yang dibangun di sini buat ibadah. Kayak situsnya ini ya guys, situs dari Hulu Daya ini. Jadi kayak hubungan air kecil. Katanya dulu mah ini melingkar, belik ini melingkar ya. Tempatnya masih sangat asli ya. Sekarang kita bercerita di sini saja. Kita cerita di sini aja ya guys ya. Cari tempat ya enak. Kurang tempatnya kurang. Yang enak di sini. Jadi asal usul desa Sindang Jawa ini guys, pada zaman dahulu kawasan hutan di wilayah Kerajaan Raja Galuh terdapat sebuah kampung yang indah yang terletak di tepi sungai Cisoke. Masyarakat memberi nama kampung Banjar Melati, dipimpin oleh Resi Pandunata, ya, seorang penganut agama Hindu atau
perkelahian ya guys, yang memiliki seorang putri bernama Nimas Indang Larasati. Sebelum Rusi Pandunata wafat, pemimpin kampung Banjarmati terlebih dahulu diserahkan kepada Nimas Indang Larasati sambil memberitahu bahwa tetap akan datang orang-orang Cirebon yang bertujuan menyebarkan agama Islam. Resi Pandunata memberikan amanat agar putrinya dapat menerima tamu-tamu dengan sebaik-baiknya, dan apabila perlu mengikuti ajarannya. Pada suatu waktu berdatangnya prajurit Cirebon di kampung Banjarmati ya guys, untuk sekedar singgah dan istirahat dalam perjalanan pulang setelah mereka berperang melawan kerajaan Raja Galuh. Beberapa orang di antara mereka sangat terkesan akan keramahan dan kesopanan penduduk di sini ya guys. Di samping tertarik akan keindahan alamnya dan kesuburan alamnya, sehingga sambil menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Di antara prajurit tersebut terdapat dua orang tokoh pemuda Islam yang bernama Ki Wanajaya dan Ki Pandepasir, Ki Pandesimpar. Kedua pemuda tersebut menemui Nimas Indang Larasati untuk meminta izin sekaligus menyampaikan maksud dan tujuannya. Seperti pesan ayahandanya, Nimas Indang Larasati menerima dengan senang hati kedatangan kedua pemuda tersebut, bahwa ia bersedia dijadikan ibu angkat. Atas bantuan kedua anak angkat itulah Nimas Indang Larasati berusaha memindahkan pasanggrahan Banjarmati ke sebelah barat Sungai Cisoka yang sekarang disebut Hulu Daya. Nah, Hulu Daya itu tempat ini ya guys, yang rapih tempatnya, indah. Memang indah. Di sini juga disebut Karang Banjar Patoman bisa. Pasanggrahan baru ini dibuat dari kayu hasil dari penebangan hutan sekitarnya, sementara ranting dan dedaunannya yang tidak terpakai dibakar. Ketika pembakaran ranting tersebut itu menimbulkan bencana kebakaran ya guys, yang sangat dahsyat, di mana kobaran api dan asapnya menjalar ke sebelah selatan hingga ke kampung Cisaat. Masyarakat kampung Cisaat gempar dan panik sehingga mengundang kemarahan Ki Suranggabima. Ki Suranggabima itu salah satu tokoh di wilayah Cisaat ya guys. Dan Ki Wanajaya dan Ki Pandesimpar, di mana kedua belah pihak sama-sama kuat, tidak ada yang kalah ataupun menang. Akhirnya Nimas Indang Larasati terjun ke kancah pertarungan dengan mengeluarkan saktiannya untuk menghentikan perkelahian antara Ki Suranggabima dan Ki Pandesimpar. Di dalam medan perkelahian menyaksikan kesaktian Nimas Indang Larasati. Kedua pihak sedang bertempur terkagum-kagum hingga menghentikan perkelahiannya dan tunduk kepada Nimas Indang Larasati. Batu sebesar itu jadi ditendang Nimas Indang Larasati ya guys, untuk menghentikan pertarungan antara Ki Pandesimpar dan Ki Wanajaya dengan Ki Suranggabima. Jadi batu besar yang ditendang Nimas Indang Larasati tersebut salah satunya disebut batu tumpeng, karena bentuk seperti nasi tumpeng dengan tinggi sekira-kira 159 cm. Batu yang lainnya disebut batu kasur. Ya, ada di sini ya guys batu-batunya. Karena bentuk menyerupai kasur dengan panjang kira-kira 200 cm, ketiga tokoh tersebut oleh Nimas Indang Larasati diajak ke pesanggrahan Banjarmati untuk mengadakan pertemuan atau perundingan dengan kesepakatan sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak yang bertikai akan hidup damai hingga turun-temurun. 2. Kedua batu besar tadi dijadikan batas wilayah kampung Banjarmati dengan kampung Cisaat. Untuk mengenang tempat
pertemuan tersebut Kampung Banjarmati kedua berganti nama menjadi Banjar Patoman dari kata pertemuan bahasa Jawa ya guys, yang berarti tempat lokasi pertemuan. Pada sekitar tahun 629, tentara Sultan Agung dari Mataram mampir atau Sindang dalam bahasa Sunda di Banjar Patoman ini ya guys. Sepulangnya menyerang VOC di Batavia. Oleh karena mereka yang singgah itu berasal dari tanah Jawa, penduduk di situ mengatakan tempat Otang Jawa Sindang. Dengan peristiwa tersebut bergantilah Kampung Banjar Patoman dengan Kampung Sindang Jawa. Sekarang menjadi Desa Sindang Jawa karena tempat singgah orang-orang Jawa atau pengagung dari Kerajaan Mataram Islam. Dalam pembangunan Desa Sindang Jawa, Nyimas Indang Larasakti dibantu oleh Ki Wanajaya, Ki Pandesimpa, Ki Yuda Laksana yang membangun blok Kontas, Ki Wangsa Dikrama yang membangun blok Umbul Balong, Ki Jamini, Ki Panderesan yang membangun blok Puwung Luwuk, Ki Padmanegara yang membangun blok Pamijen, dan Ki Tabroni yang membangun blok Karadenan. Itu sekian dari cerita saya guys. Sekarang kita lihat-lihat lagi di sekitar situs Banjar Patoman ini atau Banjarmati atau Hulu Daya. Bila cerita saya kurang jelas bisa lihat di deskripsi ya guys. Jadi tempatnya ini sangat estetik. Ini aliran sungai Cisok, masih asli ya guys tempatnya. Saya YouTuber abal-abal guys, jadi kalau cerita masih suka nge-freeze video, nggak jelas ngomongnya gimana. Jadi kalau cerita saya kurang jelas bisa lihat di deskripsi video ya. Yang didirikan oleh penganut agama Hindu, tapi ceritanya lestari sampai sekarang guys ya. Jadi saya kalau mau belajar sejarah ini udah ada tersedia, gak susah-susah nyari-nyari. Kayaknya ini deh batu tumpeng tuh. Tadi soalnya di sini tuh batunya mereka kayak belik ya guys. Pohonnya juga gede-gede. Nanti kita lihat ke atas sana. Kalau dari atas ini jadi perkebunan ya guys, sama kayak hutan dan gitu. Tempatnya rapi, udah ada musola, ada WC juga buat orang-orang yang nyepi ya guys. Karena Banjar Patoman sendiri itu ibaratnya pekarangan yang menerangi, jadi orang-orang yang lagi semrawut bisa mencari ketenangan di sini. Dari sana batu-batunya masih besar-besar. Kayaknya sih batu-batunya berdiri, cuman kayaknya habis banjir gede ya daripada rubuh.
Wih, unik guys, berasap. Kelihatan nggak? Kayunya berasap. Ini jalan ada kubangan air. Situs Hulu Dayung. Ya, sekian video saya guys. Semoga cerita saya yang nggak jelas ini menambah wawasan sedulur. Semoga bermanfaat dan mengenal desa Sindang Jawa, mengenal situs-situsnya. Terima selalu. Cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.